Ku melihat rembulan terluka. Saya, Siti Hajar Fariatul Makia dari SMA Negeri 1 Situbondo, mengikuti lomba SMA Award tahun 2025, cabang lomba monolog dengan tema Sekolah Masa Depan. Karya ini saya karang sendiri dengan judul Persimpangan Pendidikan. Selamat menyaksikan. Langit hari ini abu-abu, begitu juga perasaanku. Aku tidak jadi berangkat sekolah karena hari ini ada demo isu 17+8. Di pagi ini, aku hanya menatap layar laptop, menunggu jarum jam bergerak ke angka 7. Di balik layar ini, terpampang koridor yang biasanya dipenuhi dengan tawa, kini hanya dipenuhi dengan bisik robot. Dinding-dinding yang biasa dihiasi oleh coretan iseng, kini terpampang layar holografik. Inilah sekolah masa depan. Sekolah yang menjanjikan kemudahan. Namun, kita kenapa terasa hampa? Halo? Assalamualaikum. Ibu? Halo? Halo Ina? Halo? Bisa dengar suaraku? Mereka pada kemana ya? Sambil menunggu semuanya bergabung ke dalam Zoom Meet, aku ingin menceritakan pengalamanku belajar dengan menggunakan handphone ini. Aku menemukan teman baru di dunia virtual sesama di sekolah. Ada yang dari Sumatera, bahkan dari luar negeri. Namanya Indah dan Aleta. Aku, Indah, dan Aleta duduk bersebelahan, tapi kami berbagi role digital. Kami menciptakan proyek-proyek yang tidak hanya dinilai, tetapi juga berdampak. Ya, Volutio Extractor. Teknologi ini ditemukan oleh seorang Profesor Maxwell pada abad keempat. Namun, teknologi yang ditemukan itu dirancang masih belum sempurna. Oh iya, kami merancang alat ini karena bumi makin sesak. Polusi ada di mana-mana. Lewat ruang kolaborasi virtual, kami berbagi ide. Kami menggunakan prinsip nanotube yang dapat menyerap karbon dari udara. Lalu, AI kami menyempurnakannya menjadi mesin bernama Volutio Extractor. Setiap hari, aku melihat murid-murid yang hanya sibuk dengan avatar mereka. Tidak lagi peduli dengan temannya yang jatuh. Guru-guru
kehilangan akar budaya yang membuat kami menjadi manusia tak seutuhnya. Ketidakpuasan dalam belajar membuat seseorang menciptakan aplikasi demi kemudahan. Tapi kemudahan membuat seseorang lupa bahwa proseslah yang membentuk manusia. Ya, proses itu mahal harganya. Proses itu yang membentuk manusia, membentuk pribadi yang betul-betul tangguh. Proses itu yang membentuk etika kebudayaan, kemanusiaan, bahkan kedisiplinan. Ia perlu mengeluarkan air mata bahkan sampai berdarah-darah. Tapi proses itu